Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yesi. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Internasional Batam dengan program studi Ilmu Hukum. Video kali ini merupakan proyek ujian akhir semester dari dosen pengampu saya pada mata kuliah Perancangan Perundang-undangan. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang mekanisme perancangan perundang-undangan di Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perancangan perundang-undangan. Nah, tahap pertama itu adalah pengusulan. Pengusulan berasal dari Presiden, DPR, dan atau DPD. Rancangan undang-undang diajukan oleh Presiden, kemudian disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga terkait. Rancangan undang-undang yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik, kecuali untuk rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kemudian rancangan undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu menjadi undang-undang, serta rancangan undang-undang pencabutan undang-undang atau pencabutan Perpu. Nah, itu yang tidak perlu naskah akademik. Naskah akademik merupakan satu kajian penelitian tentang maksud dan tujuan dari pembentukan undang-undang. Kenapa masalah tersebut harus diatur sedemikian rupa. Nah, berikutnya lagi proses perancangan dan juga pembahasan. Nah, di sini pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan rancangan undang-undang yang masuk dan membagikan kepada seluruh anggota dewan dalam sebuah rapat paripurna. Di rapat paripurna berikutnya diputuskan apakah suatu rancangan undang-undang tersebut disetujui dengan perubahan ataupun ditolak untuk pembahasan lebih lanjut. Nah, jika disetujui untuk dibahas, rancangan undang-undang akan ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan, yaitu pada tingkat pembicaraan pertama dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus. Nah, di sini berikutnya lagi pembicaraan tingkat kedua. Pembicaraan tingkat kedua ini dilakukan dalam rapat paripurna yang berisi penyampaian laporan tentang proses pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD dan hasil pembicaraan tingkat pertama. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna dan pendapat akhir dari presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakili presidennya. Apabila tidak tercapai kata sepakat melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan voting suara terbanyak. Jadi kalau misalnya voting suara yang terbanyak itu disetujui, maka mereka pun akan harus menyetujuinya. Kalau misalnya votingnya itu adalah menolak rancangan undang-undang tersebut, maka rancangan undang-undang tersebut akan ditolak. Nah, terus tahap berikutnya itu adalah pengesahan. Nah, kalau RUU mendapat persetujuan bersama DPR dan wakil pemerintah, maka kemudian diserahkan ke presiden untuk dibubuhkan tanda tangan dalam undang-undang, ditambahkan kalimat pengesahan serta diundangkan dalam lembaga negara Republik Indonesia. Terus kalau misalnya dalam hal rancangan undang-undang tidak ditandatangani oleh presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Berikut ini merupakan kritik dan pendapat saya tentang perancangan perundang-undangan di Indonesia. Nah, ini sesuai dengan kapasitas saya sebagai mahasiswa. Yang pertama, masih banyaknya pro dan kontra dari pihak-pihak legislatifnya itu sendiri, yang dimana tidak memandang urgenitas dari terbitnya suatu undang-undang. Kemudian, masih minimnya pengetahuan masyarakat terkait perencanaan pemerintah dalam merancang suatu perundang-undangan, sehingga jika masyarakat ingin dilibatkan dalam perancangan undang-undang ini dinilai kurang tepat, sangat tidak tepat. Karena banyak kan yang bilang kalau misalnya masyarakat jarang nih dilibatkan sehingga masih banyak demonstrasi. Tapi menurut saya ini kurang tepat, karena ini justru kalau misalnya kita ingin melibatkan masyarakat, pendapat masyarakat tuh banyak banget keinginannya masyarakat yang ingin dipenuhi. Jadi sehingga akan menghambat efisiensi dan efektivitas dalam perancangan perundang-undangan. Jadi nggak akan maju-maju, akan stagnan di situ aja. Karena kenapa? Pendapat yang ini mau didengar, pendapat itu yang mau didengar, kelompok mana yang mau didengar sebenarnya oleh pemerintah. Justru malah harus pemerintah yang menggiring atau mengarahkan si masyarakatnya itu. Nah, mungkin aja nih bisa dilakukan dengan keaktifan dari anggota DPR-nya. Jadi anggota DPR-nya atau kepala daerah lah paling minimal itu harus aktif lah dalam untuk memberikan edukasi terkait tujuan dan tata pelaksanaan dari penerbitan undang-undang. Jadi misalnya undang-undang ini diterbitkan tujuannya itu untuk apa, tata pelaksanaan itu bagaimana, ya harus diedukasi toh ke masyarakatnya supaya masyarakatnya juga ngeh nih, oh ya masalahnya seperti ini gitu, oh ya tujuannya seperti ini, mungkin bisa dilaksanakan seperti ini ya, dari keaktifan dari kepala daerahnya itu. Nah, kemudian hal itu juga akan memberikan dampak yang positif antar pemerintah daerah dan masyarakatnya, malah semakin dekat toh karena akan diedukasi dan masyarakat merasa
merasa diperhatikan gitu. Dan juga secara tidak langsung masyarakat itu pun ikut terlibat kan sebenarnya. Nah, dan pemerintah daerah pun harusnya menerapkan atau meregulasi peraturan tersebut dengan tepat sasaran dan sesuai tujuan dari yang diterbitkannya undang-undang tersebut. Kembali dengan cita-cita hukum yang cita-cita hukum yang ingin dicapai. Jadi kalau misalnya kan ini perancangan undang-undang merupakan cita-cita hukum kan. Nah, jadi kalau misalnya setelah diterbitkan dan menerapkan dan meregulasikan peraturan tersebut dengan tepat sasaran dan sesuai tujuan dari terbitkannya undang-undang itu berarti tercapai kan ya. Nah, itu sih. Pada pembahasan berikutnya saya akan membahas tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Nah, di sini saya akan membahas apakah Perpu nomor 1 tahun 2020 ini telah berkesesuaian dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perancangan perundang-undangan. Mekanismenya udah sesuai atau belum. Nah, menurut pendapat saya sebagai kapasitas saya sebagai mahasiswa, menurut saya ini sudah berkesesuaian, yang dimana perencanaan dan pengusulan perancangan perundang-undangannya itu sudah diajukan oleh Presiden, karena ini kan berhubungan dengan anggaran negara. Nah, terus kemudian disiapkan oleh si Menteri Keuangannya, diwakili oleh Menteri Keuangannya. Nah, di sini Menteri Keuangan. Nah, karena ini berhubungan dengan anggaran negara, nah ini tidak memerlukan naskah akademik. Nah, yang kemudian di sini pada penyusunan dan pembahasannya itu udah dibawa nih. Menteri Keuangan sudah menyampaikan rancangan undang-undangnya tentang Perpu nomor 1 tahun 2020 kepada melalui rapat kerja Badan Anggaran. Nah, yang kemudian telah mencapai atau mendapat keputusan dari DPR, anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tingkat 1 untuk disetujui, untuk dibawa ke tingkat paripurna. Nah, artinya dibawa ke tingkat kedua. Nah, di sini pada rapat lanjutannya itu, rapat kerjanya, Kementerian Keuangan udah menyampaikan nih semua update dan penjelasan seputar kebijakan Kementerian Keuangan di tengah pandemi COVID ini. Nah, yang kemudian telah dibahas secara intensif antara pemerintah dan DPR juga. Nah, di sini akhirnya sesuai dengan langkah-langkahnya udah disetujui nih, udah mencapai kesepakatan dan mencapai paripurna dan disahkan dan telah disahkan menjadi undang-undang. Nah, di sini menurut saya telah berkesesuaian juga dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, yang dimana pada pada pasal 1 angka 4, peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Nah, ini kan karena pandemi COVID ini kan juga ini merupakan sesuatu yang genting, karena ini yang dapat mempengaruhi dan membahayakan perekonomian secara nasional. Artinya di negara Indonesia ini agar tidak terjadi kayak inflasi secara besar-besaran, dan juga ini pemerintah mengeluarkan kebijakan yang seputar tentang kebijakan perpajakan yang pembebasan sanksi administrasinya, dan juga jangka waktu untuk dalam pemenuhan pajaknya itu juga bagi pelaku usaha dan pekerja juga dikasih tambahan waktu. Nah, kemudian di sini pemerintah negara Republik Indonesia juga memberikan bantuan dalam bentuk anggaran APBN dan penambahan modal mereka ya di BUMN, Badan Usaha Milik Negara mereka, dan juga bantuan kepada LPS juga. Nah, di sini untuk membantu sektor pelaku usaha sektor jasa keuangan, yang dimana di sini dapat membantu dalam bentuk pemberian keringanan bunga dan juga untuk diimbangi dengan bunga simpanan. Nah, jadi di sini menurut saya sudah sangat berkesesuaian sih dengan peraturan perancangan perundang-undangan. Sekian dan terima kasih, semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata ataupun kesalahan makna, dan ini semua sih hanya sebatas dari kemampuan saya sebagai mahasiswa, kapasitas saya sebagai mahasiswa. Sekian dan terima kasih.